Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Faslun fil mu'tal wa huwa ma kana ahadu usulihi harfa illah wa hiya al-waw wal alif wal ya'u wa tusamma huruful illati hurufal maddi wal lin wal alif hina izin takunu munqalibatan an wawin aw ya. Wa qala asy-syarih rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dunya wal akhirah. Hadza faslun fi bayanil fi'lil mu'tali wa huwa lughatan ismul fa'ili min ya'tal ay yamradu fa huwal marid ila akhirih. Ini sekarang kita masuk di topik tentang mu'tal. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan pembahasan seputar mudha'af, ya. Di al-mu'tal. Apa itu al-mu'tal? Wa huwa ma kana ahadu usulihi harfa illah, yaitu apa yang salah satu asalnya itu berupa huruf illah. Salah satu asalnya. Jadi satu saja sudah cukup untuk dianggap sebagai mu'tal. Apalagi kalau lebih. Nah, apa saja huruf atau harf illah itu? Ada 3. Wa hiyal waw wal alif wal ya. Huruf waw, alif dan ya. Wa tusamma huruful illati hurufal maddi wal lin. Dinamakan juga huruf illah itu sebagai huruful mad dan al-lin, huruf lin. Meskipun sebetulnya ada perinciannya, ya. Jadi disebut huruf illah itu secara umum, ya. Huruf alif waw ya itu secara umum disebut huruf illah. Kapan dia disebut huruf mad? Itu ketika dia tidak berharokat atau dia sukun didahului dengan harokat yang sesuai. Misalnya huruf waw. Huruf waw sukun yang didahului oleh harokat dhammah. Maka waw di situ selain bisa disebut huruf illat juga bisa disebut huruf mad. Bisa juga disebut huruf lin. Tapi kalau huruf illatnya itu berharokat, misalnya kata wassalah, waw di situ berharokat fathah misalnya, maka tidak disebut huruf mad, tidak disebut huruf lin juga, ya, tetapi hanya disebut huruf illat. Jadi baru disamakan sebagai huruful mad wal lin itu kalau dia apa? Sukun atau tidak berharokat yang didahului dengan harokat yang sesuai, ya. Jadi dinamakan sebagai huruf mad apabila apa? In kanat harakatu ma qablaha min jinsiha. Kalau harokat sebelumnya itu sejenis dengan dia, sesuai. Jadi kalau ya berarti sebelumnya berharokat kasrah. Nah, ya-nya sukun didahului kasrah berarti disebut juga sebagai huruf mad, disebut huruf lin, ya. Nah, kalau mau lebih aman sebutlah dia sebagai huruf illat, karena huruf illat itu tidak membedakan apakah dia dalam keadaan berharokat atau tidak. Nah, makanya istilah yang lebih umum itu adalah harf illah atau huruf illah. Jadi Al-Kilani menjelaskan hadza faslun fi bayanil fi'lil mu'tal.
Ini merupakan fasal tentang penjelasan fiil yang mu'tal. Wa huwa lughah, yaitu secara bahasa mu'tal itu merupakan ismul fa'ili min ya'tal. Isim fa'il dari kata ya'tal. Ya'tal la ya'tal. Maknanya ay yamrad. Maknanya adalah sakit. Wa huwal marid. Kalau sesuatu itu sakit ya, kata kerjanya yamrad. Marida yamradu. Itu maknanya apa? Sakit. Itu makna bahasa dari kata ya'talla ya'tallu. Isim fa'il ya, mu'tal. Meskipun juga bisa sebagai isim maf'ul itu ya, pola itu. Tapi di sini dipakai sebagai isim fa'il ya. Karena bentuk ya'talla ya'tallu itu bentuk apa? Bentuk fi'il sulasi mujarrad, sulasi mazid ya. Yang tidak apa namanya, polanya itu apa? Ifta'ala. Nah, pola ifta'ala itu dalam kasus ini ya, pemaknaannya istilahnya apa ya? Jadi sama dengan saya lupa ini istilah pemaknaannya ya. Sama dengan inkasara ya'talla. Jadi dia mengalami perbuatan karena dampak dari perkara yang lain. Ya, apa istilahnya itu? Masih ingat? Mutawa'ah. Ya, maknanya mutawa'ah. Mutawa'ah itu biasanya tidak pakai maf'ul. Itu secara lughah. Wa ma fil istilah. Adapun dalam terminologi itu dalam istilah ya musharraf, fa huwa ma ahadu usulihi alladhi huwa imma fa'ul fi'li aw 'ainul fi'li aw lamul fi'li harfu illah. Yaitu apa yang salah satu usulnya atau salah satu dasarnya, salah satu huruf asalnya, yaitu bisa fa fi'il atau ain fi'il atau lam fi'il, salah satunya, apalagi lebih, itu berupa apa? Harfu illah. Fala yakunu mislu qatala wa syausyaba mu'tallan. Maka tidaklah yang semisal dengan qatala juga yang syausyaba itu mu'tal. Mengapa? Karena memang kata qatala misalnya situ ada huruf illat berupa alif. Tetapi itu kan bukan usul. Ya, bukan salah satu usulnya. Dia merupakan huruf zaidah di situ. Asalnya qatala. Huruf asalnya tidak ada yang mu'tal. Itu huruf qaf, huruf ta, dan huruf lam. Ya, semuanya huruf yang sahih. Maka ini tidak disebut sebagai mu'tal. Demikian pula ya'syau syabah. Nah, ini dari kata if'au, pola if'au ala sama. Memang di situ ada huruf waw setelah huruf shin yang pertama. Ya, syau syabah, tetapi wawnya di situ bukan waw yang merupakan salah satu usul. Ya, melainkan dia memang zaidah, ya, zaidah atau tambahan. Wahia, yaitu huruful illah. Huruf illat itu apa saja? Al-waw wal alif wal ya. Wa tusamma al-waw wal alif wal ya allati hiya huruful illah. Dinamakan waw, alif, ya yang merupakan huruf illah itu fi istilahis sarfiyin, dalam istilah ahli sharaf juga dinamakan sebagai hurufal mad, huruf mad. Kapan? Iza kanat sakinatan wa harakatu ma qablaha min jinsiha. Apabila dia sukun, huruf waw, ya atau alif itu sukun, dan harokat apa yang ada sebelumnya dari jenisnya. Ya. Jadi kalau waw berarti sebelumnya dhamma, ya sebelumnya kasra, alif sebelumnya fathah. Ya. Kaqal, seperti kata qala, wa yaqulu, wa yabi'u. Ya, kata qala di situ ada apa? Ada alif yang merupakan huruf illat. Asalnya qawala, waw. Ya. Kemudian yaqul, ya, waw, ada waw lagi setelah qaf. Yabi', ada huruf ya setelah ba. Yang itu sukun kan? Jadi qala, alif didahului oleh fathah. Kemudian yaqulu, ada waw sukun didahului oleh dhammah.
yabi'u ada ya sukun didahului oleh harokat kasrah, nanti ini apa? Harokahnya min jinsiha. Maka ini disebut sebagai huruf mat juga. Selain disebut huruf illat juga disebut huruf mat. Wa tusamma hadhil hurufu aidan hurufal lin. Dinamakan juga dinamakan huruf-huruf ini juga sebagai huruf lin idza kanat sakinah, jika dia sukun. Sawaun kana harakatu ma qablaha min jinsiha kama taqaddama aw la. Sama saja baik harokat sebelumnya itu dari jenisnya sebagaimana sebelumnya, ini sebagaimana pada penjelasan huruf mat, atau tidak. Jadi kalau dia berupa huruf illat, sukun, didahului oleh harokat sejenisnya, maka dia disebut huruf mat. Seperti tadi yaqulu. Tapi kalau tidak sejenis gimana? Misalnya waw sukun didahului fathah, kan tidak disebut huruf mat, tetapi disebut huruf lin. Ya. Jadi huruf lin itu bisa mencakup dua. Bisa huruf mat, ya, berarti apa? Sejenis ya, dengan harokat sebelumnya, atau tidak sejenis. Itu juga bisa disebut huruf lin. Contohnya di sini kal qaul, seperti al qaul, qaul. Ya, di situ ada waw yang sukun tetapi sebelumnya bukan dhammah melainkan fathah. Ini kan bukan dari jenisnya. Ya, laysa min jinsiha, maka yang begini tidak disebut huruf mat. Tetapi tetap disebut huruf illat. Ya. Enak, jadi huruf illat itu pokoknya semua. Mau dia huruf illatnya berharokat atau sukun, semuanya disebut huruf illat. Baru disebut mat kalau sukun dan didahului yang sejenis. Ya. Jadi mat itu paling sedikit. Sementara kalau lin itu bisa dua. Yang penting syaratnya huruf illatnya sukun saja. Ya, huruf illatnya sukun. Mau dia didahului dengan harokat sejenis atau tidak, tetap disebut lin. Jadi keadaan huruf illat itu kan bisa tiga, kalau kita mau ringkas. Yang pertama itu berharokat. Yang kedua itu sukun. Sukun ini terbagi dua lagi. Bisa sukunnya didahului oleh harokat sejenis, bisa sukunnya didahului harokat yang tidak sejenis. Semua ini bisa disebut huruf illat. Karena huruf illat itu nggak peduli mau harokat atau enggak. Semuanya bisa disebut sebagai huruf illat. Nah, itu huruf illat bisa mencakup tiga. Huruf lin bisa mencakup dua. Kapan? Yaitu ketika huruf illatnya sukun. Ya, yang keadaan kedua dan ketiga. Baik dia berharokat sejenis sebelumnya atau tidak. Semua bisa disebut huruf lin. Jadi huruf lin itu bisa mencakup dua. Kalau huruf illat mencakup tiga, huruf lin mencakup dua. Nah huruf mat itu hanya mencakup satu. Kapan? Ketika huruf illat itu sukun didahului oleh harokat sejenis. Nah, bisa dipahami ya? Jadi kalau mau dibuat tingkatannya, yang paling umum itu adalah illah. Kemudian yang kedua itu adalah lin. Yang terakhir, yang paling sempit itu adalah mat. Seperti kata qaul dan baik. Ini bisa disebut lin. Kenapa? Karena huruf illatnya sukun. Meskipun dia tidak sejenis harokat. Qaul itu huruf illatnya waw, sebelumnya fathah. Baik, huruf illatnya ya, sebelumnya fathah. Tidak sejenis. Fa'ulima min haza, maka bisa diketahui dari keterangan ini annal alifa harfu maddin walinin daiman. Bahwa alif itu merupakan huruf mad dan lin selamanya. Mengapa? Karena yang namanya alif tidak pernah berharokat. Nah, alif itu selalu sukun. Karena dia selalu sukun, nggak pernah berharokat, berarti otomatis dia huruf illat sekaligus huruf lin. Nah, ya. Wa anna kulla maddin lin, dan bahwa setiap huruf setiap matnya itu merupakan lin. Nah, jelas ya, karena lin itu mencakup dua. Mau dia sejenis berarti dia mat,
Berarti semua mat itu adalah lin ataupun tidak sejenis. Walaysa kullu linin bimat. Tidak semua lin itu mat. Mat itu hanya mencakup satu. Ini ketika huruf ilatnya sukun didahului harokat sejenis. Wa annal wawa wal ya idza kanat mutaharrikatain, ada sesungguhnya waw dan ya apabila keduanya itu berharokat, kawa'ada wa yasara, seperti lafaz wa'ada dan yasara, falaisa tahina izin biharfi maddin walin. Tidaklah dia dalam keadaan ini sebagai huruf mad dan lin. Karena mad lin itu mengharuskan huruf ilatnya sukun. Kalau berharokat tuh pasti hanya dinamakan huruf ilat. Wal alifu hina izin ay hina idh kanat ahada usulil mu'tali takunu munqalibatan an waw. Dan alif pada saat ini, yakni ketika salah satu huruf asal yang mu'tal, ya, jika dia merupakan salah satu dari huruf asal yang mu'tal, takunu munqalibatan an waw, bisa berupa hasil perubahan dari waw. Jadi alif itu kadang juga bukan asli, melainkan perubahan dari waw. Nah, qala, misalnya kata qala, tadi sudah kita singgung. Memang itu alif, qala setelah qaf, tetapi sebetulnya asalnya waw qawala. Fa inna aslahu qawala. Au an ya, bisa juga dia berupa perubahan atau munqalibah dari huruf ya. Contohnya ya, nahu ba'a. Ba'a itu asalnya baya'a. Ya, fa inna aslahu baya'a. Kama sayaji, sebagaimana nanti akan datang juga penjelasannya. Ya, gitu ya. Jadi alif itu sebetulnya nggak pernah asli. Wala taqaul alifu fil fi'li asliyah. Tidak pernah terjadi alif pada fi'il itu sebagai huruf asli. Dia itu kalau bukan asalnya dari waw yang berubah, maka dia asalnya dari ya yang berubah. Nah, seperti tadi kata qawala baya'a, ya, berubah menjadi qala, berubah menjadi ba'a. Enggak ada huruf ilat alif yang asli pada fi'il. Ya, kalau isim ada. Tapi kan kita bahasa fi'il ya. Baik ya, sampai di sini cukup jelas ya. Ini masih pengantar ya. Jadi ringkasnya, huruf ilat itu 3 tadi ya, alif, waw, ya, dengan catatan alif itu pada fiil nggak pernah asli. Dia itu sebenarnya munqalibah entah dari waw, entah dari ya. Dia secara umum disebut huruf illah. Ada istilah lain huruf mat, tapi syaratnya ada. Ketika sukun, huruf ilat itu didahului harokat sejenis. Ada juga istilah lain huruf lin. Ketika kapan? Ya, ini ketika huruf ilat itu sukun. Itu saja. Mau dia harokat sebelumnya sejenis atau tidak, tetap disebut huruf lin. Nah, itu secara istilah saja ya. Wa anwa'uhu, jenis-jenisnya, ay aqsamul mu'tal, jenis-jenis mu'tal itu sab'ah, ada 7 macam. Di anna hurufal illah, karena huruf-huruf illah itu imma an taqa'a fil mu'tali muttahidatan aw muta'addidah. Bisa berada dalam bentuk mu'tal itu menyatu atau berbilang. Artinya ada satu saja atau bisa jadi 2 ya, dan seterusnya. Fa in kanat muttahidah, kalau dia satu berupa huruf ilatnya 1, maka kan kemungkinannya bisa 3. Fa imma an takuna fa'an, bisa dia berupa fa fi'il, berarti di huruf pertama. Au ainan, atau berupa ain fi'il, berarti huruf ilatnya di tengah. Au laman, atau dia huruf ilatnya sebagai lam fi'il, berarti huruf terakhir. Ini kalau fi'ilnya sulasi kan. Ini dengan catatan sekali lagi huruf ilatnya 1 doang. Ya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Dari sini saja ada 3. Fahadhihi aqsamun salasah. Nah, dari model muttahidah ini saja bisa ada 3. Wa in kanat muta'addidah, apabila dia berbilang, artinya huruf ilatnya lebih dari 1, maka fa imma an takuna snataini aw salasah. Bisa dia 2 huruf, bisa juga 3 huruf. 3 huruf, 3-3-nya itu huruf ilat. Asani, yang kedua, ismun wahid. Ya, hanya ada 1 macam. Berarti sudah total 4. Tadi 3 kan?
Nah, ditambah lagi yang yang kedua ada head satu doang yang semuanya tiga-tiganya huruf ilat. Itu qismun wahid. Sementara awal-awal yang pertama ya ini yang huruf ilatnya ada dua. Itu imma an yaftariqa au yaqtarina. Bisa saja dia terpisah. Terpisah itu 1-3. Nah, wa au yaqtarina atau beriringan. Nah, beriringan ini bisa 1-2, bisa juga 2-3. Nah, wal awal yang pertama yakni yang berpisah itu qismun wahid. Ini satu doang, 1-3 tadi itu kan. Wasani yang kedua ini yang beriringan bisa 2 yaitu imma faun wa ainun, bisa fa fiil dan ain fiil berarti 1-2, au ainun wa lam bisa juga ain dan lam yakni huruf kedua dan ketiga. Jadi semuanya ini bagian yang mutaaddidah fahadhihi aqsamun arba'atun ukhar. Ini 4 macam yang lainnya. Jadi kalau ditotal dengan yang muttahidah ada 3, mutaaddidah ada 4, berarti totalnya ada 7. Nah, insya Allah nanti kita akan detailkan itu pada pertemuan mendatang. Nah, ini pengantar saja ya. Malam ini kita pengantar. Setidaknya pada malam hari ini kita paham konsep dasar mu'tal. Mu'tal itu prinsipnya adalah kata yang punya salah satu usulnya atau lebih itu berupa huruf ilat. Huruf ilat tadi ada istilah lainnya, ada mat, ada lin ya, dengan perinciannya sudah kita jelaskan. Nah, huruf ilat itu bisa berbilang pada fiil, bisa juga tidak berbilang. Yang tidak berbilang berarti salah satu, bisa di ain, bisa di fa, bisa di ain, bisa di lam. Berarti di sini ada 3 macam. Sementara yang berbilang itu bisa berbilangnya berpisah, bisa berbilangnya beriringan. Berpisah itu hanya 1 macam, 1-3 doang kan. Nah, kemudian yang beriringan itu bisa 1-2 dan 3-4, itu sudah 6. Tambah 1 lagi kalau huruf ilatnya 3. Berarti semua huruf usulnya itu merupakan huruf ilat. Fa-nya, ainnya, lamnya, semuanya berupa huruf ilat. Jadi total ada 7 macam. Nah, insya Allah bagaimana penjelasan yang 7 itu nanti kita akan uraikan di pertemuan-pertemuan mendatang. Ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Ya, nanti ada istilahnya sendiri. Kalau yang pertama namanya mu'tal fa. Nah, itu istilahnya misal. Nah, nanti kita akan bahas ya di pertemuan mendatang. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan pemahaman yang baik ya pada kita semua, keberkahan dari ilmu kita. Meski sedikit, kalau Allah berkahi, insya Allah juga akan berlimpah adanya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.